Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan petunjuk, pertolongan kepada kita sehingga kita bisa menghirup udara dan bisa beribadah untuk bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dihaturkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Para siswa sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang fadilah salat 5 waktu. Para siswa sekalian, salat 5 waktu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salat 5 waktu termasuk di dalam rangkaian rukun Islam yang kedua. Namun dari itu, Allah memberikan beberapa fadilah kepada orang yang istiqomah melaksanakan salat 5 waktu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fadilah yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah melaksanakan salat 5 waktu ialah lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka diberikan pahala oleh Allah, di mana pahala tersebut akan mengantarkan seseorang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak merasa takut. Orang yang istiqomah melaksanakan salat 5 waktu tidak pernah merasa takut di dalam hatinya. Para siswa sekalian, rasa takut itu pasti dimiliki oleh semua manusia. Takut apa? Takut kelaparan, takut jabatannya dicabut oleh atasan, dan takut dengan berbagai hal. Namun orang yang istiqomah melaksanakan salat 5 waktu, rasa takut itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka iman bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah yang ketiga, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa sedih. Perasaan sedih ini juga adalah perasaan yang lumrah ada di setiap manusia. Namun orang yang rajin istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, mereka tidak pernah ada perasaan sedih. Kenapa? Karena dia selalu merasa bersama dengan Allah. La takhaf wa la tahzan, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, karena Allah selalu menyertai kita. Jadi orang yang selalu rajin sholat 5 waktu, dia selalu merasa bersama dengan Allah, sehingga perasaan sedih tidak pernah ada di dalam hatinya. Para siswa sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, fadilah berikutnya dari Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, ruwiya an Nabi alaihi salatu wassalam, man shallas salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Kata Rasulullah, barang siapa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Rasulullah menjamin dengan 5 hal. Yang pertama,
la yusibuhu faqrun fid dunya. Dia tidak akan ditimpa kefakiran selama hidup di dunia. Para siswa sekalian, perasaan fakir, perasaan kurang dari sesuatu apapun, itu pasti dimiliki oleh seluruh manusia. Namun Rasulullah menjamin, orang yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, dijamin oleh Rasulullah, dia tidak akan tertimpa kefakiran dunia. Hidupnya selalu dicukupi oleh Allah, kebutuhannya selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah angkat siksa kubur untuk dia. Orang yang rajin sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah, maka besok setelah dia meninggal dunia, di kubur Allah angkat siksanya. Tidak akan ada siksa untuk dia. Yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyaminihi. Kitab catatan amal selama hidup di dunia akan diberikan dengan tangan kanannya. Para siswa sekalian, besok di akhirat, besok di mahsyar, setelah amal semua manusia ditimbang oleh Allah, catatan amal selama dunia akan diberikan kepada dia. Ada yang menerima dari tangan kiri, ada yang menerima dari tangan kanan. Yang menerima dengan tangan kiri, dia berarti pertanda akan masuk di dalam neraka. Tapi sebaliknya, orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, itu pertanda dia akan masuk ke dalam surga. Maka dari itu, orang yang rajin sholat 5 waktu dengan berjamaah, dijamin kitab catatan amalnya akan diberikan dengan tangan yang kanan. Yang keempat, fadilah bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah yamurru ala siratikal barqi. Dia berjalan di atas jembatan menuju surga seperti kilat. Di mahsyar, di sirat, jalan menuju ke surga, besok itu orang bermacam-macam. Ada yang berjalan ngesot, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan seperti orang lari, dan lain sebagainya. Keistimewaan bagi orang yang rajin sholat 5 waktu, dia akan berjalan di atas jembatan kalbarqi seperti kilat. Dalam waktu sekejap dia akan sampai ke surga. Yang kelima, yudkhilullahul jannata bila hisabin wala adabin. Allah akan memasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Subhanallah. Ini adalah semua harapan semua seorang muslim, bisa masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Sungguh luar biasa. Maka itu para siswa sekalian, mari kita jaga sholat kita. Mari kita istiqomahkan sholat kita, terlebih dengan sholat berjamaah. Karena sholat merupakan pokok dari ibadah. Sholat merupakan barometer ukuran dari ibadah yang kita kerjakan. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah pokok dari segala ibadah kita. Artinya, ketika sholat kita bagus, maka baguslah seluruh amal-amal kita. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholatu. Besok di hari kiamat yang dihisab pertama kali adalah sholat. Ketika sholat kita dihisab oleh Allah, sholat kita bagus, maka semua amal ibadah kita dianggap bagus oleh Allah. Maka dari itu, mari kita perbaiki sholat kita. Dengan memperbaiki sholat itu artinya bahwa kita telah ada niatan untuk memperbaiki segala-galanya. Jadi sholat adalah ukuran ibadah yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum minal mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.